Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini Selasa, tanggal 27 Oktober 2020. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga begitu juga dengan yang lainnya. Bahasa merupakan suatu bentuk perwujudan dan alat atau cara untuk berkomunikasi, di mana bahasa merupakan sesuatu yang hidup, sesuatu yang dinamis. Dengan bahasa kita mengerti apa yang akan kita ucapkan, mengerti apa yang kita utarakan, dan mengerti apa yang orang ucapkan dan mengerti apa yang orang utarakan. Sesungguhnya bahasa sangatlah banyak sekali di dunia ini. Bahkan di satu negara saja bahasa sudah beribu-ribu bahasa. Contoh saja di Indonesia ada beberapa suku bangsa dan mempunyai bahasa. Bahkan dari satu suku bangsa banyak bahasa. Contoh saja di Jawa misalnya, ada bahasa Jawa yang logat Tegal, ada bahasa Jawa yang berlogat Solo, ada bahasa Jawa yang berlogat Jogja, ada bahasa Jawa yang berlogat apalagi Cirebonan, ada bahasa Jawa yang berlogat Jawa Timuran, Maduraan, dan Banyuwangian ya. Di Sunda begitu juga, ada bahasa Sunda yang berlogat Bogor, Banten, kemudian bahasa Sunda yang berlogat Priangan. Itulah salah satu kedinamisan daripada bahasa yang kita miliki. Akhir-akhir ini banyak dari negara luar yang tertarik dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di perguruan tinggi, sebagai bahasa bahasa yang dipelajari di perguruan tinggi. Di universitas di luar sekarang sudah memasukkan program studi bahasa Indonesia, mungkin sastra dan bahasa Indonesia. Bukan saja negara yang artinya sudah lama mempunyai hubungan berkomunikasi secara dekat seperti Jepang, Belanda itu kan pernah menjajah di Indonesia ya. Kemudian Jepang juga pernah menjajah di Indonesia, jadi hubungan secara psikologis itu sudah sudah ada. Namun seperti negara Azerbaijan, kemudian negara mana lagi yang sebetulnya secara emosional hubungan dekat dengan Indonesia baru saja ya, mungkin sekitar Orde Baru, bahkan bangsa Indonesia mendirikan sebuah masjid di Bosnia atau di mana lagi nih, Uzbekistan. Nah seperti itu ya. Kemudian di Indonesia seperti bahasa Inggris itu kita sudah memasukkan pelajaran bahasa Inggris sudah sejak kapan ya? Saya kira mungkin juga sejak Orde Baru juga. Sesungguhnya bahasa sangatlah merupakan suatu yang dapat dapat mempertemukan suatu maksud daripada orang yang mengucapkan bahasa itu sendiri. Kita belajar bahasa Inggris sejak mungkin SD belum ada pelajaran, mungkin kelas 6 sudah mulai ini. Mungkin sekarang sudah ada pelajaran bahasa Inggris ya di SD. Dulu saya mulai belajar bahasa Inggris di jenjang SMP ya. Sesungguhnya negara-negara yang mempergunakan bahasa Inggris seperti Inggrisnya sendiri, Australia, Kanada, Amerika, New Zealand, kemudian Hong Kong, Singapura, itu mereka seharusnya tanggaplah Indonesia sudah memasukkan
program pelajaran bahasa Inggris sejak dini, dan mereka seharusnya membuka pelajaran bahasa Indonesia ya di negaranya sendiri, agar ada satu kesinkronan bahwa pengguna bahasa itu bisa bisa berkomunikasi secara efektif ya. Kita belajar bahasa Inggris hanya dalam teks, hanya dalam mungkin di kelas saja ya. Namun setelah itu kembali lagi mempergunakan bahasa, misalnya sekolah di luar di Jawa, kita kembali lagi bergaul dengan bahasa Jawa seperti itu ya. Mungkin di sini di Jakarta mempergunakan bahasa Betawi begitu ya. Jadi dengan membuka pelajaran bahasa Indonesia, dengan membuka program studi bahasa Indonesia di luar, terutama yang mempergunakan bahasa Inggris, sehingga ada kesinkronan dengan bangsa Indonesia di dalam berbahasa. Jadi nanti bisa begitu ketemu misalnya orang Hong Kong dengan orang di Indonesia, bisa berkomunikasi secara lancar, secara baik. Mungkin orang dari Singapura mungkin dengan mempergunakan bahasa Malaysia ya, Melayu ya, sudah bisa berkomunikasi secara langsung ya. Untuk kedepannya, insya Allah bahasa Indonesia bisa menjadi bahasa resmi di PBB seperti itu ya. Kemudian forum-forum yang bersifat internasional, sehingga penerjemah itu kadang-kadang ya memang penerjemah ya kan tidak seluruhnya apa yang kita utarakan, apa yang kita maksudkan itu tidak sesuai dengan apa yang diterjemahkan begitu ya. Banyak sekali saya perhatikan daripada terjemahan yang tidak sesuai dengan apa yang diutarakan oleh yang si maksud itu tadi ya. Seperti di teks, di televisi atau di ini, kadang-kadang orang ngomongnya bahasa Inggris, ngomongnya begini-begini, kemudian diterjemahkannya begitu-begitu gitu. Kok kayaknya apa yang diucapkan kok tidak sesuai dengan apa yang diterjemahkan, seperti itu ya. Jadi saya kira dengan dengan saling mempelajari bahasa-bahasa yang kita miliki, itu lebih mendekatkan kepada pergaulan, terutama pergaulan secara internasional atau pergaulan berbangsa dan bernegara di dalam forum internasional. Saya kira itu saja ya. Saya juga sangat sangat terharu ya, di luar mempelajari bahasa Indonesia ya negara-negara yang sesungguhnya tidak mempergunakan bahasa Inggris ya. Dia mungkin si pecahan Uni Soviet ya, itu juga mempelajari bahasa Indonesia, bahkan memasukkan bahasa Indonesia sebagai pelajaran ya di sekolah itu. Saya sangat salut dan sangat terharu, sangat luar biasa dalam hal ini.